Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusman Riyadi, mahasiswa PPG PET 3 UIN Raden Patah, Palembang. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk melengkapi tugas di PPL 2 RPP 3 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 2022. Airin Bakri, Airin, Aisyah, Alta, Alvin, Andika, Ari Barataya, hadir. Kalau yang Bapak Supadi, apa namanya? Dengan kita pada minggu yang lalu. Dan ingat materi kita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat tata cara sholat jenazah? Pertama, jenazah diletakkan paling Mekah apabila mayat Secara singkat saja. Ini Bapak tanya nih, berapa takbir sholat jenazah? 4 takbir. Siapa yang bisa bacaan takbir yang pertama? Yang bisa takbir yang pertama, silakan angkat tangan. Siap. Ya, silakan. Apa? Surat Al-Fatihah. Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bacaan takbir yang kedua, ada yang bisa? Takbir yang kedua, siapa yang bisa? Takbir yang kedua, silakan. Bacaan takbir yang ketiga. Ya, silakan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afani wa'atin nuzulahu wa wasif majawalahu wasifu bima wasalji wa nafkihi minal khotoya ya kama yunafasahul abjadu minal janah wabdi lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min hadihi wa hadihi fitnata qabri wa azaban nar. Itu kalau mau dipanjangkan boleh, ya. Tapi kebanyakan memakai yang pendek saja. Yang takbir yang keempat, siapa yang bisa? Ya, silakan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baiklah, mungkin materi
dari yang minggu lalu setelah kita melakukan proses masih ingat, dan sepertinya materi minggu yang lalu berkaitan langsung dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang tahu urutan perawatan jenazah? Kalau minggu yang lalu Pak Tim sholatkan jenazah, minggu ini ya, bukan. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini setelah mengucapkan jenazah, kita akan membahas tentang ziarah kubur. Siapa yang pernah berziarah kubur? Pernah. Fungsi dasar menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Jadi kita analisis penyelenggaraan tentang penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara ziarah kubur. Yang saja yang diperbolehkan, bagaimana caranya. Selanjutnya, menganalisis hikmah pelaksanaan ziarah kubur. Apa tujuan, apa hikmahnya kita berziarah kubur? Karena mungkin ya kita mendengar dari orang tua, dari tetangga, dari kakek nenek bahwasanya ziarah kubur seperti ini, seperti ini. Nanti kita bahas. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning serta pendekatan saintifik dan teknologi pedagogik serta teknologi dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi diharapkan peserta didik akan dapat yang pertama menganalisis ketentuan ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Di dalam syariat Islam tidak boleh sampai nangis-nangis ziarah kubur, tidak boleh tidur di kuburan. Yang kedua, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam itu diatur syariat tentang ziarah kubur. Yang ketiga, menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, langkah pembelajaran. Nanti Bapak akan menampilkan gambar. Jadi silakan kalian menggambarkan tentang gambar tersebut. Yang kedua, siswa membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang tata cara dan hikmah ziarah kubur. Yang kelima, nanti ada latihan. Yang keenam, penilaian akan dilakukan, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap selama proses pembelajaran. Bagaimana Anda melakukan diskusi, bagaimana Anda memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari kawan-kawan dari kelompok yang di sini Bapak akan menampilkan ziarah kubur. Silakan dilihat apa yang mereka lakukan. Yang sebelah itu kelihatan jelas. Sebelum ditunggu
tiga, tiga, empat, enam, delapan, sembilan, 18 hari kita bagi tiga, ya. Nah, jadi sekarang kita acak, kita berhitung sampai 3 ulangan. 1, 2, 3. Bagian sini kelompok 2, di bagian sini kelompok 3, di bagian sini. Silakan bawa buku. Yang merasa angka 1 di sebelah sini, yang merasa angka 2 sebelah sini, angka 3 sebelah sini. Nah, waktunya kita cepat ya, masuk. Yang merasa tadi ngomong sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Tidak usah dipertanyakan lagi siapa kelompok 2 sebelah sini. Ayo. Satu di sini satu. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Dibuat sebenarnya nanti kita tampilkan di depan. Terima kasih waktu 3 menit ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan sebelumnya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hikmah dan adab dalam berziarah kubur. Baiklah, sini saya akan menyampaikan sedikit. Jika ada yang bertanya silakan dari kelompok atensi. Baiklah, sini saya mulai. Hikmah dari ziarah kubur yaitu yang pertama, kita lebih mengingat kepada kematian. Yang kedua, kita mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Yang kedua, kita menjauhkan diri dari sikap keduniaan. Ketika di ziarah kubur kita menghilangkan sifat keduniaan, lebih memikirkan ke akhirat mengenai kematian. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada buka sebagai bekal kelak di alam kubur. Baiklah, di sini ada adab etika berziarah kubur, yaitu pertama ketika berziarah niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, sampai di pintu kuburan mengucapkan salam kepada
ucapan salam dan penghuni kubur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai dunia di atas kuburan. 4, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat. 5, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki batu nisan. Sekian. Baiklah, di sini dipersilakan untuk kelompok dari manapun rupanya. Apa doa jenazah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Apa doa jenazah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Boleh izin menjawab. Doa ya begitu sesuai dengan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, karena itu adalah seorang hadis yang sahih. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Umman Nabi'u sallallahu alaihi wasallam idza faraqa min dafni ma bitti wasfaqa alaihim qala istaghfiru li akhikum was'alu lakum tasbitum fa innahum an yus'alun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ziarah kubur. Pertama, nama kelompoknya terdiri dari Ritawati, Maria Sapitri, saya sendiri Adi Sara, Kurnia Adi Chandra, Diana Pitin Amdir Putri, Salsa Bella. Ini akan ziarah kubur akan dipresentasikan oleh Kurnia Adi Chandra. Di antara dampak dari ziarah kubur mulai sebagai berikut: 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap syukur. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesehatan di akhirat. Adab ziarah kubur. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Sampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kubur. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit di alam barzah dan akhirat. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bertanya? Kelas ini saya akan bertanya. Pada awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Kenapa? Saya akan jawabnya. Karena dikhawatirkan akan melakukan suatu hal yang tidak baik, misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan meminta sesuatu kepada penghuni kubur. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian ziarah kubur. Adapun kelompok keduanya yaitu Fitri, Delima, Juwita, dan saya sendiri Airin, Rika, dan Alter. Dan di sini akan dijelaskan oleh Rika. Pengertian ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingatkan kematian. Adapun doa-doanya yang akan dibacakan oleh Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur bi amakinna insyaallah bikum lahiqun. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur dan insyaallah kami akan bertemu dengan kamu semua. Baiklah, bagi yang mau bertanya silakan bertanya. Oke. Apa hikmah dari ziarah kubur? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan. 1. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 2. Mendoakan ahli kubur agar diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya dan mendapat ridhonya. 3. Mengingat kematian. 4. Bersikap subuh atau menjauhkan diri dari sifat duniawian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan latihan ini silakan diisi di kertas di belakang kertas. Paham? Yang sudah mendapatkan soal silakan dikerjakan. Baiklah, mungkin ada salah satu dari teman kalian yang akan menyampaikan tentang anggapan kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Anggapan untuk pembelajaran ini adalah mengenal bahwa kita akan mengingat tentang kematian, bahwa tinggalnya ajaran itu selalu akan menuju kita, sehingga kita harus mempersiapkan bekal semaksimal mungkin dan kita bisa mencontohnya dengan cara melihat atau berziarah kubur. Ya, Pak. Untuk pekerjaan rumah, silakan dibuka latihan halaman 25.
akan dibuka latihan halaman 20. Materi kita minggu depan yaitu tentang khutbah, tabligh dan jadi kamu minggu depan dengan materi khutbah, tabligh dan baiklah, dari pembelajaran kita hari ini mungkin di antara kalian bisa sedikit menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Kesimpulan mengenai materi yang berukur kita bisa mengambil hikmahnya. Kita selalu mengikuti pengajian, terus dapat bersikap buruk, menjauhkan diri dari sifat keduniaan, agar kita tidak selalu mengejar dunia, tapi kita juga meninggalkan dunia maupun akhirat. Terus kita akan selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak orang kubur dan hari akhir. Cukup. Baiklah, dari kesimpulan tadi Bapak bisa menguatkan pada intinya mengapa kita berziarah kubur ini untuk mengingatkan kita semua yang masih hidup tentang kedepannya kita akan seperti saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Tentang apa saja yang kita lakukan, ini kebiasaan di daerah kita, ada hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat Islam yang tidak perlu kita lakukan. Kita membaca Yasin di atas makam itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, karena biasanya Yasin itu salah satu dari ayat Al-Quran, dan membaca itu harus di tempat yang suci. Selanjutnya tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, jadi kan biasanya kalau ada sela-sela kuburan itu lebih baik kita di sela-sela. Selanjutnya lagi berdoa, bukan meminta doa, kita berdoa supaya kita yang masih hidup itu akan diberikan kemudahan, dan keluarga kita yang sudah mendahului kita juga akan diberikan kemudahan dari siksa kubur, siksa neraka, dan akan dipertemukan di surga. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya dari ini nanti bisa diaplikasikan, bisa disampaikan ke sanak saudara jika melihat hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya dalam berziarah kubur. Tidak apa kita berdakwah fisik. Mungkin hanya sampai di sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan yang siswa-siswi sekalian dengarkan akan bermanfaat untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Weli, silakan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini.
dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.